Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini kita akan membahas materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk budaya. Dua kekayaan manusia yang paling utama adalah akal dan budi. Muncul tuntutan hidup yang lebih daripada makhluk lain. Dengan akal budinya manusia mampu mencipta, berkarsa dan berasa. Mampu mencipta benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Potensi budaya. Cipta. Kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Rasa. Karya seni kesenian. Karsa. Kehendak untuk hidup sempurna, mulia dan bahagia yang menimbulkan kehidupan beragama dan kesusilaan. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Culture, merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin, colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan, mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu, colere, kemudian, culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam. Menurut E.B. Taylor, primitive culture. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut R. Linton, The Cultural Background of Personality. Kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Menurut Dr. Moh Hatta, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. 2. Kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis melainkan diperoleh melalui proses belajar. Dan 3. Kebudayaan itu didapat, didukung dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan, menurut Koen Jaraningrat. 1. Religi yang meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan. 2. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, perkumpulan. 3. Sistem pengetahuan meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, tubuh manusia dan perilaku antar sesama manusia. 4. Bahasa yaitu alat untuk berkomunikasi berbentuk lisan, tulisan. 5. Yang meliputi seni patung pahat, relief, lukis dan gambar, rias, vokal, musik, bangunan, kesusastraan, drama. 6. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan. 7. Sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi produksi, distribusi, transportasi, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan. Senjata. Memanusiawikan manusia melalui pemahaman konsep keadilan, penderitaan, cinta kasih, tanggung jawab, pengabdian, pandangan hidup, keindahan dan kegelisahan. Manusia dan cinta kasih. Cinta secara sederhana bisa dikatakan sebagai paduan rasa simpati antar dua makhluk.
Sampai dengan sekarang ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa cinta itu tidak lebih dari sekedar perasaan menyenangkan yang untuk mengalaminya orang harus terjatuh ke dalamnya. Sikap semacam itu pada hakikatnya berdasar pada pendapat-pendapat berikut. Banyak orang melihat masalah cinta ini pertama-tama sebagai masalah dicintai dan bukan masalah mencintai. Masalah cinta adalah masalah objek dan bukan masalah bakat. Mencampur-adukan antara pengalaman mula pertama jatuh cinta dan keadaan tetap berada dalam cinta. Kasih sayang adalah perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Berbagai bentuk kasih sayang di mana orang tua bersikap aktif sementara anak bersikap pasif, dampaknya anak takut, kurang berani menyatakan pendapat, minder, tidak percaya diri. Kasih sayang di mana orang tua bersikap pasif sementara si anak bersikap aktif. Bentuk kasih sayang di mana orang tua bersikap pasif sementara si anak juga bersikap pasif. Keindahan dalam arti luas, mengandung pengertian ide kebaikan. Keindahan dalam arti estetik murni, menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Dalam arti yang terbatas, keindahan hanya menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Ciri-ciri keindahan menyangkut kualitas hakiki dari segala benda yang mengandung kesatuan, unity, keseimbangan, balance, keselarasan, harmoni, simetri, dan pertentangan, kontras. Jadi keindahan adalah tersusun dari keselarasan dan pertentangan dari garis, warna, bentuk, nada dan kata-kata. Manusia dan penderitaan. Penderitaan dari kata derita. Kata derita berasal dari kata bahasa Sanskerta dara artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat lahir atau batin. Penderitaan penyebabnya dapat berasal dari dalam dan dari luar diri manusia. Manusia dan keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan dan sikap hidup. Cita-cita, kebajikan dan sikap hidup itu tak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama atau etika. Manusia berbuat baik, karena menurut kodratnya manusia itu baik, makhluk bermoral. Atas dorongan suara hatinya manusia cenderung berbuat baik. Manusia dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia dan kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah, artinya rasa yang tidak tenteram di hati atau merasa selalu khawatir, tidak dapat tenang, tidak sabar lagi, cemas dan sebagainya. Alasan mendasar mengapa manusia gelisah ialah karena manusia memiliki hati dan perasaan. Manusia dan harapan. Harapan berasal dari kata harap, artinya keinginan supaya sesuatu terjadi. Yang mempunyai harapan atau keinginan itu hati, putus harapan berarti putus asa. 5 macam harapan, harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup. Harapan untuk memperoleh keamanan. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai. Harapan memperoleh status atau untuk diterima atau diakui lingkungan. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita. Proses pembudayaan melalui internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi dan asimilasi. Perubahan kebudayaan. Realita dalam masyarakat terdapat 2 kekuatan berkenaan dengan perubahan kebudayaan, yaitu konservatisme dan keinginan akan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan. Discovery dan invention. Discovery dan invention adalah pangkal tolak dalam studi mengenai pertumbuhan dan perubahan kebudayaan, karena hanya dengan proses inilah unsur yang baru dapat ditambahkan kepada keseluruhan kebudayaan manusia. Basic invention. Basic invention dapat diterangkan sebagai suatu peristiwa yang meliputi pemakaian prinsip baru atau kombinasi dari prinsip baru. Basic di sini mempunyai arti bahwa ia membuka kemungkinan akan adanya kemajuan dan menjadi dasar dari berbagai invention. Improving invention artinya adalah memperbaiki penemuan yang telah ada. 2. Difusi kebudayaan.
Difusi kebudayaan adalah proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Penyebaran dari individu ke individu lain dalam batas satu masyarakat disebut difusi intramasyarakat. Sedangkan penyebaran dari masyarakat ke masyarakat disebut difusi intermasyarakat. Difusi mengandung 3 proses yang dibeda-bedakan, 1. Proses penyajian unsur baru kepada suatu masyarakat. 2. Penerimaan unsur baru. 3. Proses integrasi. 3. Akulturasi. Redfield, Linton, Herskovits, mengemukakan bahwa akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau pada kedua-duanya. Bentuk-bentuk kontak kebudayaan yang dapat menimbulkan proses akulturasi. Kontak dapat terjadi antara seluruh masyarakat, atau antar bagian-bagian saja dalam masyarakat, atau dapat pula terjadi antar individu-individu dari 2 kelompok. Antar golongan yang bersahabat dan golongan yang bermusuhan. Antar masyarakat yang menguasai dan masyarakat yang dikuasai. Antar masyarakat yang sama besarnya atau antar masyarakat yang berbeda besarnya. Antara aspek-aspek yang material dan yang non-material dari kebudayaan yang sederhana dengan kebudayaan yang kompleks, dan antar kebudayaan yang kompleks dengan yang kompleks pula. 4. Asimilasi. Asimilasi adalah satu proses sosial yang telah lanjut dan yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu-individu dan antar kelompok-kelompok, dan makin eratnya persatuan aksi, sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Faktor-faktor yang memudahkan asimilasi, faktor toleransi. Faktor adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi. Faktor adanya simpati terhadap kebudayaan yang lain. Faktor perkawinan campuran. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits. Alat-alat teknologi. Sistem ekonomi. Keluarga. Kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Malinowski, sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Organisasi kekuasaan, fungsi kebudayaan, melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilakuan manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Wujud kebudayaan. Wujud gagasan. Wujud perilaku, aktivitas. Wujud benda hasil budaya. Wujud gagasan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.